program yang ada di Lajismu itu beasiswanya ada apa aja. Nah, jadi beasiswa di Lajismu itu ada beasiswa untuk mendapatkan beasiswa Lajismu itu kita bekerja sama sebetulnya dengan majelis tadi ya. Jadi teman-teman bisa mengakses dulu nih gitu ya, bisa mencari tahu dulu nanti dari MPKSDI, kemudian ya harapannya ya untuk Lajismu ya mudah-mudahan pendidikan Indonesia bisa maju lagi gitu ya, kualitasnya juga bisa lebih oke. Terus Apakah ada kayak misalkan kita nih udah misalnya udah dapet beasiswa dari Lajismu, apa kita harus melakukan pemberdayaan masyarakat atau emang dapat uangnya aja? Bagaimana itu, Kak? Kita ada timbal balik gitu Kak, kayak kan dari Lazismu sendiri ngasih kita dana atau segala macam, kita juga harus ngasih ini ke Lazismu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Utizen, kembali lagi nih di UTM Talk, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Bersama saya Bizan Apnis Diardi. Dan saya Rafli Hidayat. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan mahasiswa, mulai dari perjuangan, harapan, serta semangat untuk melangkah lebih maju ke depannya. Tapi semua itu pasti banyak sekali perjuangannya nih. Ya betul sekali. Dari dinamika kampus yang sangat ribet ini kayak ada tugas banyak, terus ada praktek juga, kerja kelompok. Nah, ada juga teman-teman kita yang emang lagi terkendala untuk melanjutkan kuliahnya biasanya sih terkendala biaya. Nah, dari situ masih banyak tangan-tangan kebaikan yang selalu siap untuk membantu. Dan salah satunya itu ada Lazismu, lembaga zakat, infak, sedekah Muhammadiyah yang mempunyai program beasiswa untuk mahasiswa di seluruh Indonesia. Jadi hari ini kita akan bahas tentang menyalakan harapan lewat beasiswa Lazismu. Dan di sini sudah hadir dengan Kak Sofia Khairinisa sebagai perwakilan dari Lazismu. Nah, Kak Khairinisa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah diundang. Kakak lagi ada kesibukan apa hari ini nih? Kebetulan saya menyempatkan untuk hadir di sini hari ini. Terima kasih. Nah, begitu terlalu sibuk ya, kita agak santai aja berarti. Oke, aman. Ya. Oke, kita masuk langsung aja ke pertanyaan mungkin yang dari dasar dulu tentang apa sih sebenarnya Lazismu itu, dan sebenarnya dia punya peran penting nggak sih ke bidang pendidikan gitu? Oke, terima kasih. Sebetulnya kalau mungkin ada juga yang memang belum kenal gitu ya, Lazismu itu apa. Mungkin yang Muhammadiyah sudah kenal dengan Lazismu gitu ya. Tapi di luar Muhammadiyah, saya perkenalkan Lazismu itu lembaga amil zakat, infak, sedekah gitu ya, secara nasional yang itu memang di bawah Muhammadiyah, yang memang kita mengelola dana zakat itu secara produktif dari dana perorangan maupun dari lembaga gitu. Dan jadi kita juga punya 6 pilar program, ada pilar pendidikan, kemudian ada pilar sosial dakwah, kemudian ada pilar ekonomi, ada kesehatan, ada juga pilar kemanusiaan dan juga lingkungan. Itu sih singkatnya. Berarti kalau kita lihat tuh Lazismu bukan cuma memberikan bantuan ya Kak, tapi membangun kemandirian terhadap penerimanya ya. Ya betul. Jadi memang Lazismu ini kan lahir gitu ya dari semangat Al-Maun juga gitu ya. Jadi memang amanah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa kesolehan itu bukan hanya spiritual gitu ya, tapi juga sosial. Nah, di sini Lazismu hadir bahwa untuk membantu terutama ya beasiswa gitu ya bagi mahasiswa yang memang kurang mampu, itu kita bantu dengan program beasiswa yang ada di Lazismu. Oke, berarti kayak Lazismu ini dia kan bergeraknya di berbagai bidang. Jadi untuk di pendidikan gitu emang agak terfokus gitu dia ya. Ya, jadi memang tadi ada 6 pilar ya. Jadi memang kita juga pendidikan itu karena memang Muhammadiyah itu basicnya pendidikan gitu ya. Jadi memang kita lebih banyak bergerak di bidang pendidikan itu sendiri. Gitu. Iya, oke.
Berarti menurut Kakak nih ya, saya udah tahu kayak seberapa penting sih kolaborasi antara Lazismu sebagai lembaga amal dan juga kampus untuk memajukan atau memperluas lah jangkauan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik gitu. Tapi menurut dari Kakak nih seberapa penting sih gitu? Iya, sangat penting gitu ya, apalagi pendidikan kan merupakan suatu, elemen penting gitu ya bagi, kemajuan bangsa, kemudian, Lazismu juga sebagai lembaga yang memang, harus berkolaborasi begitu ya, terus dengan, majelis lembaga dan ortom ataupun di luar, Muhammadiyah gitu ya. Karena memang itu, kebijakan strategis juga yang ada di Lazismu. Jadi ketika kita melaksanakan program baik beasiswa maupun yang lain itu harus kerjasama kolaborasi gitu ya. Jadi sangat penting sekali gitu ya. Apalagi program beasiswa ini di Lazismu banyak macamnya gitu ya. Ada beasiswa Sang Surya, kemudian ada beasiswa Mentari. Jadi memang banyak macamnya dan juga kita kolaborasinya dengan majelis dan Ortom Muhammadiyah. Itu ada MPKSDI, kemudian ada Dikti, kemudian ada Dikdasmen. Kami juga berkolaborasi dengan majelis-majelis tersebut gitu. Sekarang kita pengen tahu lebih spesifik sih Kak, tentang syarat-syarat apa aja sih yang berlaku untuk menjadi sebagai penerima beasiswa Lazismu. Oke. Kalau misalnya syarat-syarat, sebelum ke syarat-syarat, mungkin aku kenalin dulu kali ya, program yang ada di Lazismu itu beasiswanya ada apa aja. Nah, jadi beasiswa di Lazismu itu ada beasiswa Sang Surya, ada juga beasiswa Mentari. Nah, untuk beasiswa Mentari itu beasiswa bagi anak sekolahan kayak SD, SMP, SMA. Itu tingkatannya di Mentari. Jadi tingkatannya di situ. Kemudian untuk beasiswa Sang Surya itu dia tingkatannya perguruan tinggi. Perguruan tinggi baik S1 maupun S2 itu masuknya kategori beasiswa Sang Surya. Nah, kemudian beasiswa Sang Surya itu juga ada turunannya lagi gitu. Jadi ada beasiswa Sang Surya kader, kemudian itu yang memang khusus untuk kader-kader Muhammadiyah tuh. Jadi untuk perguruan tinggi Muhammadiyah itu bisa mengajukan beasiswa ke Lazismu melalui beasiswa kader itu. Terus kemudian ada beasiswa 3T atau terluar gitu ya, daerah terluar, tertinggal dan tertinggal, terluar dan terdepan. Jadi itu memang daerah-daerah seperti NTT, Papua itu juga bisa mengajukan. Kemudian ada beasiswa bidang khusus. Nah, beasiswa bidang khusus itu adalah beasiswa yang kita berikan bagi mahasiswa yang memang tertarik di bidang tertentu, terutama seperti astronomi dan ilmu falak. Jadi ilmu falak itu kan sangat jarang gitu ya, mahasiswa tertarik karena terlalu berat lah atau gimana gitu ya. Jadi memang itu karena jarang tersebut dan memang kebutuhan Muhammadiyah untuk ilmu falak dan astronomi itu jadi kita berikan peluang yang sebesar-besarnya untuk beasiswa tersebut. Kemudian ada beasiswa aktivis dan lain-lain. Jadi nanti banyak gitu ya pilihannya untuk beasiswa-beasiswa Sang Surya tersebut. Nah, persyaratannya apa sih gitu ya untuk bisa mendapatkan beasiswa dari Lazismu? Sebetulnya tadi sudah saya jelaskan juga bahwa untuk mendapatkan beasiswa Lazismu itu kita bekerja sama sebetulnya dengan majelis tadi ya. Jadi teman-teman bisa mengakses dulu nih gitu ya, bisa mencari tahu dulu nanti dari MPKSDI, kemudian Dikti, Dikdasmen, kita itu karena bekerja samanya dengan lembaga dan majelis tersebut, jadi yang melaksanakan pembukaan pendaftaran itu biasanya melalui majelis-majelis tersebut. Jadi itu kolaborasi Lazismu dan MPKSDI misalnya. Lazismu dan Majelis Dikti, Lazismu dan juga Majelis Dikdasmen. Nah, nanti mereka lah yang akan melakukan apa namanya pembukaan pendaftaran. Pembukaan pendaftaran. Jadi sebetulnya kalau di Lazismu sendiri itu ada tapi hanya sedikit gitu ya dan memang periodik gitu. Jadi baiknya untuk mencari tahu di majelis dan lembaga tersebut. Nah, persyaratannya sebetulnya
Kalau di kita, bisa menyesuaikan dengan penerima manfaat atau kategori dari teman-teman gitu ya. Kalau misalnya, teman-teman itu kategorinya, duafa, karena kita memang ada kategori duafa, kemudian ada, apa namanya, ada duafa, kemudian ada prestasi. Jadi kalau misalnya, duafa itu biasanya ada SKTM, surat keterangan tidak mampu gitu ya. Kemudian kalau prestasi, ini kalian punya sertifikat apa gitu ya. Barangkali Masnya punya sertifikat yang wah sudah menumpuk sekali kayaknya. Nah, itu bisa dikeluarkan gitu ya. Barangkali bisa menjadi pertimbangan Lajismu dan juga majelis yang bisa dikolaborasikan gitu. Terus kemudian formulir, jadi kita punya formulir tersendiri gitu ya. Lajismu itu punya formulir beasiswa, baik beasiswa Sang Surya maupun Mentari. Kemudian ada identitas ya, kemudian KK seperti KTP, itu juga menjadi verifikasi kami gitu ya. Kemudian setelah itu ada transkrip nilai. Kalau misalnya masih sudah ada IPK gitu ya, biasanya itu juga harus dilampirkan. Nah, itu biasanya persyaratan-persyaratan itu nanti dipublish oleh majelis tadi yang bersangkutan gitu. Jadi syarat-syaratnya kurang lebih itu. Gitu. Tapi kalau saya boleh tahu tuh, sertifikatnya harus akademik atau bisa non-akademik nih, Kak? Iya, bisa non akademik. Jadi sebetulnya tidak hanya akademik saja gitu ya. Jadi misalnya kalian pelatihan di luar akademik pun itu bisa dilampirkan gitu. Keren banget sih. Ya Kak, jadi apakah ada kayak misalkan kita nih udah misalnya udah dapet beasiswa dari Lajismu, apa kita harus melakukan pemberdayaan masyarakat atau emang dapat uangnya aja? Bagaimana itu Kak? Oke. Kita ada timbal balik gitu, Kak. Kayak kan dari Lazismu sendiri ngasih kita dana atau segala macam, kita juga harus ngasih ini ke Lazismu. Oke. Jadi untuk beasiswa di Lajismu tentu saja kita ada tahapan-tahapannya ya gitu. Yang pertama mungkin ada pendaftaran, kemudian ada seleksi, kemudian ada orientasi pengumuman gitu ya. Kemudian ada kelengkapan dokumen, kemudian ada pencairan dana, hingga ke pembinaan. Nah, pembinaan kemudian nanti ada laporan. Jadi pembinaan itu adalah salah satu upaya kita ya supaya bisa menjaga gitu ya teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa dari kami, terutama yang memang beasiswa full gitu ya, seperti tadi ilmu falak, kemudian beasiswa Palestina misalnya, atau beasiswa yang sedang kami rintis juga bersama Kemenag, itu ada beasiswa Zakat Indonesia, itu kita bayarkan full. Jadi kita adakan pembinaan nasional, ada pembinaan pusat, ada pembinaan wilayah gitu. Jadi tidak hanya kita memberikan dana gitu ya tanpa ada tindak lanjut, tetapi juga ada pembinaan. Itu pembinaan spiritual, ada pembinaan karakter gitu ya. Kemudian ada monitoring nilai, kemudian juga ada nah ini yang menarik adalah ketika harus aktif di kerelawanan. Ya, aktif di organisasi juga iya gitu ya, tapi aktif di kerelawanan ini menjadi sesuatu yang wajib lah gitu. Ketika misalnya ada bencana nih, biasanya kan relawan MDMC itu membutuhkan banyak orang gitu ya. Nanti kita arahkan teman-teman yang mendapatkan beasiswa, terutama yang beasiswa full, itu bisa aktif di kerelawanan bencana seperti itu. Oke Kak, berarti dia juga memiliki kayak harus berorientasi sama nilai-nilai moral sama kemanusiaan juga gitu ya Kak? Betul. Tadi saya agak penasaran sama kayak berbagai macam beasiswanya tuh. Saya penasaran sama yang dia kan bisa ke pelosok-pelosok gitu nggak Kak? Apa gimana itu? Iya, itu berarti kalau ke pelosok itu berarti tadi di daerah 3T gitu ya. Sebetulnya sama bentuk apa namanya untuk bentuk beasiswanya kami bantuan biaya pendidikan. Cuman memang itu khusus aja gitu, khusus untuk daerah 3T. Jadi biasanya kita ada juga pembukaan beasiswa khusus 3T misalnya, berarti di luar yang tidak 3T berarti tidak boleh mendaftar gitu. Jadi ada masanya memang
khusus untuk 3T saja. Karena itu sebagai upaya kami juga untuk memperluas jangkauan penerima manfaat dan sebaran wilayah seperti itu. Tapi kalau boleh tahu Kak, kira-kira kalau ada mahasiswa yang udah punya beasiswa lain, masih boleh nggak sih Kak ikut Lazismu? Nah, itu kalau misalnya memang untuk mahasiswa yang sudah memiliki keterikatan gitu ya dengan beasiswa lain, memang kami tidak tidak mengizinkan ya, tapi tidak memprioritaskan gitu. Karena kan banyak yang mengantri nih teman-teman yang memang tidak sama sekali mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Jadi kita prioritaskan teman-teman yang belum mendapatkan sama sekali beasiswa. Gitu. Oke, berarti kayak misalkan kita tuh nggak boleh jadi tamak juga sih ya. Iya. Jadi tetap sih harus sama. Nah, saya mau bahas ke yang kemanusiaan sih. Kan tadi kita udah bahas kemanusiaan juga. Berarti kita bakal bahas ke mahasiswa juga Kak. Nah, udah banyak dari mahasiswa dari kita nih masih banyak yang apatis Kak. Jadi mereka mikir cuman ya yang dapat beasiswa aja nih yang ikut relawan atau begitu-begitu. Sebenarnya seberapa penting atau harus banget nggak sih seluruh mahasiswa ya, terutama yang nggak dapet beasiswa, dia ikut jadi relawan atau yang itu kemanusiaan gitu lah Kak. Oke. Nah, sebetulnya karena kita di Muhammadiyah gitu ya, terutama kita harus merealisasikan gitu ya, berpegang pada ideologi Al-Maun tadi gitu ya, bahwa sosial kita itu harus ditinggikan gitu ya, dalam artian keterlibatan dengan kerelawanan gitu ya, menjadi relawan gitu ya, dimanapun kita berada, di kampus maupun dimanapun, sebetulnya itu menjadi bisa sambil belajar untuk kitanya juga gitu ya, tidak hanya mendapatkan kuliah gitu ya, akademik saja, tapi juga kita bisa mendapatkan kepekaan sosial gitu ya, berguna gitu ya, seperti itu. Jadi menurut saya sangat penting sekali sih. Barangkali mungkin kalau dulu saya ikut juga meskipun bukan dari Muhammadiyah, tapi saya ikut misalnya kayak FISIP mengajar gitu. Jadi kayak ada kegiatan sosialnya, dan itu juga pada akhirnya saya menyadari, oh di dunia kerja saya sekarang dari pengalaman yang sudah saya lakukan di kampus itu sangat berguna gitu. Jadi kita nggak akan pernah tahu kapan ilmu itu akan berguna ya, tapi menurut saya itu sangat penting gitu. Itu penting banget sih. Karena banyak di luaran sana, kayak di TikTok saya pernah lihat nih Kak. Kayak orang kalau ada yang lagi berbagi, di TikToknya tuh komen, aduh, saya nggak punya uang nih segala macam. Padahal dari tindakan kecil sama semangat aja tuh udah bisa bertindak membantu kemanusiaan ya Kak. Iya, betul-betul. Jadi hal-hal kecil pun asal kita mau bergerak gitu ya. Saya baca juga tuh penelitian kalau misalnya Gen Z sekarang itu ternyata lebih banyak ketertarikannya membaca buku ya daripada generasi milenial. Jadi sudah mengalahkan nih. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman yang memang sedang berkuliah gitu ya, bisa juga terus apa ya, membaca buku itu memang suatu yang menjadi hobi gitu. Gitu sih. Mhm. Ya, berarti emang dari pendidikannya itu emang struktural ya. Jadi kita emang harus ngebangun dari pendidikannya dulu, baru ntar bakal bisa mengubah kehidupan di masa depan gitu ya Kak. Iya, betul. Nah Kak, saya masih ada yang mau ditanyain nih. Untuk spesifik beasiswa kader tuh persyaratannya kayak gimana sih Kak? Oke, untuk beasiswa kader tentunya karena kita kader Muhammadiyah gitu ya, itu yang paling inti adalah kita punya KTM. Jadi memang membuktikan gitu, verifikasinya apa nih kalau memang betul Masnya ini kader Muhammadiyah gitu. Sebetulnya persyaratan lainnya masih sama gitu. Mungkin untuk yang membedakan itu adalah di KTM, kemudian misalnya ada surat rekomendasi juga dari PCM atau PWM, atau misalnya bahkan lebih kuat lagi dari PP Muhammadiyah gitu, bahwa memang betul teman-teman itu merupakan kader Muhammadiyah, itu sih. Biasa berarti verifikasinya itu dari bahwa dia ini benar-benar kader Muhammadiyah dari KTM gitu ya Kak. Iya, Oh, oke KTM, oke. surat rekomendasi. Untuk persyaratan umum lainnya masih sama. Masih sama gitu ya Kak. Tadi yang beasiswa Palestina itu berarti
bisa sampai ke Palestina bagaimana itu Kak beasiswanya? Ya, Saya juga jadi penasaran sih. oke. Jadi untuk beasiswa Palestina, alhamdulillah memang dari tahun 2022 kami sudah memberikan beasiswa untuk Palestina, untuk masyarakat Palestina gitu ya. Itu kami berikan uang living cost-nya, kemudian visanya, biaya pendidikannya, dan kami kerjasama dengan universitas-universitas Muhammadiyah yang ada di seluruh Indonesia. Tapi memang baru beberapa aja ya, seperti Universitas Muhammadiyah Maluku, kemudian Universitas Muhammadiyah Surakarta, gitu UMS. Jadi memang mereka UMJ juga ada mahasiswa Palestina, jadi itu diberikan untuk warga Palestina gitu. Oke oke Kak. Berarti itu dari Lazismu itu dia dapat dananya mungkin dari mana itu Kak? Dari zakat apa gimana tuh Kak? Ya kalau lazismu karena zis ya, zakat infak sedekah, jadi memang kita menampung dana semuanya penghimpunan, tapi untuk dana untuk beasiswa memang kami prioritaskan dari dana zakat dulu gitu, karena memang sesuai asnaf gitu ya, tapi kita juga tidak membatasi gitu ya, tidak hanya dari dana zakat, tapi infak sedekah pun kami bisa salurkan. Seperti misalnya dana CSR atau misalnya dari perusahaan-perusahaan, kalau misalnya ada yang request misalnya, kita pengen untuk beasiswa, bisa juga karena itu masih masuk dalam pilar dan program Lazismu gitu. Gitu sih. Oh berarti dari misal perusahaan ngelakuin program CSR gitu bisa langsung lewat ke Lazismu gitu Kak? Bisa. Jadi memang kita juga tidak hanya memberikan banyak beasiswa nih ke mahasiswa-mahasiswa gitu ya, tapi teman-teman yang mungkin bisa menyalurkan dananya nih, tertarik mungkin dia ngelihat podcast ini tertarik untuk memberikan dananya, donasinya gitu ya kepada Lazismu, lewat Lazismu nanti kita bisa salurkan melalui program-program beasiswa gitu. Bisa juga. Karena memang kita tidak hanya mengelola saja nih, tapi juga penghimpunan juga gitu untuk di Lazismu. Keren banget sih. Dari Bizan ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Mungkin saya udah cukup sih Kak. Jadi ini emang ngebuka insight-insight baru ke saya juga sih Kak. Oh. Oke, terakhir nih Kak, saya mau nanya untuk apa sih harapan terbesar dari Lazismu sendiri untuk ini dunia pendidikan di Indonesia? Ya, harapannya ya untuk Lazismu, ya mudah-mudahan pendidikan Indonesia bisa maju lagi gitu ya, kualitasnya juga bisa lebih oke, terus masyarakat atau mahasiswa yang ada di Indonesia itu bisa merasakan gitu ya manfaat dari pendidikan. Jadi tidak hanya yang di kota saja, tapi juga dari penjuru gitu ya, dari desa-desa dan yang lainnya itu juga ikut merasakan manfaat dari pendidikan gitu. Apalagi di Lazismu itu kan selain beasiswa itu juga ada Save Our School namanya. Jadi itu untuk renovasi sekolah gitu ya. Jadi untuk menunjang pendidikan yang bagus gitu ya, yang kualitasnya yang lebih baik gitu ya, perlu ada sarana dan prasarana untuk menunjang itu. Jadi untuk itu maka hadirlah Save Our School gitu. Jadi untuk bisa memajukan pendidikan Indonesia. Saya juga jadi ingat nih Tan Malaka pernah bilang kalau misalnya kemewahan terakhir dari anak muda adalah idealisme. Jadi harapannya nih anak-anak muda sekarang lewat idealismenya bisa menjadi agen perubahan lah ya lewat pendidikan itu sendiri. Itu mungkin. Keren banget sih guys. Jadi semoga harapan yang dari Lazismu ini bisa tercapai secepatnya ya Kak. Ya. Amin amin. Ya berarti kesimpulan dari ini semua itu kita bahwa dari Lazismu berawal dari lembaga-lembaga zakat ya. Nah berakhir bisa sampai ke beasiswa-beasiswa yang bahkan bisa lebih jauh. Bisa dari ke Palestina atau ke pelosok-pelosok pedalaman seperti NTT gitu. Nah Wah, keren banget sih obrolan hari ini dari awal sampai akhir. Jadi kita belajar bahwa beasiswa itu bukan cuma soal dana, tapi juga belajar
nilai-nilai kemanusiaan, tanggung jawab, serta semangat untuk berbagi. Dan buat Citizen, jangan lupa bahwa harapan itu akan selalu ada selama kita semangat untuk mencarinya. Dan juga kita harus berterima kasih kepada Kak Sofia Ferinesa sudah menyempatkan di sini untuk membantu kita menambah-nambah ilmu, dan untuk mungkin kedepannya bisa teman-teman bisa mencoba mendaftar di beasiswa Lazismu juga. Nah, terima kasih ya Kak. Ya, terima kasih banyak ya Kak udah hadir. Mungkin untuk sesi UTM Talk kita kali ini dengan tema menyalakan harapan lewat beasiswa Lazismu. Nah, jangan lupa teman-teman juga untuk like, subscribe, dan juga komen teman-teman. Saya Bijan pamit undur diri. Dan saya Rafli pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.